Santa akan membagikan hadiah untuk semuanya. Menggaris berduri untuk Rumi, mikrofon mengkilap untuk boneka Squid Game, wortel untuk Wednesday, dan sebungkus permen karet untuk Think. Tapi Think tidak mau. Semua orang bingung. Sepertinya semua hadiah mereka tertukar. Astaga! Santa kenapa? Dia tiba-tiba jatuh. Apakah dia mati? Dia tidak bergerak. Lalu bagaimana dengan hadiah kita? Tidak! Santa yang malang. Ciklitera dan Rumi sedang berdebat tentang pelakunya. Bisa diam tidak, kalian berdua? Ada yang tidak beres. Jenggot Santa palsu. Kita harus cari tahu asalnya. Siapa yang memasang jenggot palsu ke Santa? Tunggu dulu. Guru jahat? Kenapa ada jenggot putih di sakumu? Guru jahat adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku bukan pembunuhnya. Santa ada di kelasku, tapi aku punya aturan baru. Tidak boleh berjenggot. Santa langsung gemetar ketakutan. Tentu saja, aku berniat mencukur jenggotnya. Akhirnya aku mencukur semua jenggot Santa. Aku juga mengejeknya. Lalu aku lihat dia mulai menangis seperti anak kecil. Aku mencoba membuatnya merasa lebih baik. Aku menyamar jadi Santa dan menari dengan gembira di depannya. Tapi tidak berhasil, sial. Akhirnya aku menyerah. Aku pasangkan kembali jenggotnya. Dan Santa jadi senang lagi. Tangisannya berhenti. Wow! Dia. Ups. Memalukan sekali pakai baju Natal begini. Aku langsung pergi sebelum ada yang melihatku. Aku mengenakan kostum Natal yang bodoh. Sepertinya guru jahat berkata jujur. Ada rambut ungu di jenggot Santa. Ih, tapi ini terlihat familiar. Apakah cocok dengan rambut Wednesday? Tidak, boneka Squid Game jelas bukan rambut rusanya. Ciklitera juga bukan. Tunggu, Rumi punya rambut ungu. Rumi adalah pelakunya. Aku bisa jelaskan, aku tidak membunuh Santa. Jelaskan sekarang juga. Jadi begini kejadiannya. Santa masuk ke toilet karena ingin buang air besar. Lalu dia mendengarku menangis. Aku sedih karena aku botak dan semua rambutku rontok. Santa mencoba membantuku. Dia mengacak-ngacak tas hadiahnya. Aku jadi penasaran dia mau memberiku apa. Wig ungu. Aku langsung memakainya. Tapi aku tidak suka. Rambutnya berantakan. Santa membantuku menata rambut. Rambut ungu berterbangan kemana-mana. Bahkan ada yang masuk ke mulutnya. Lalu dia tunjukkan hasilnya. Akhirnya aku punya kepang yang cantik. Setelah itu Santa pergi ke toilet lagi. Aku ingin foto rambut baruku. Tapi bau dari toilet terlalu parah. Jadi aku pergi. Aku jujur. Di balik wig ini aku botak. Oh, Aku bilang juga apa? Tidak apa-apa, kami percaya padamu. Kita masih butuh petunjuk lain. Tunggu, coba kita balikan ban dan Santa. Lihat, ada bekas ban di punggungnya. Astaga, ini pasti perbuatan Ciklitera, Ciklitera. Ciklitera adalah pelakunya. Kalian sedang melihat apa? Aku tidak membunuh Santa. Aku bisa jelaskan kejadiannya. Aku sangat gugup karena Santa akan memberiku hadiah. Dia mulai mengeluarkannya dari karungnya. Wah, aku terpukau. Ada tulisan sepeda di kotaknya. Santa lalu membantuku mengeluarkan dari kotaknya. Waktu aku coba, aku baru ingat kalau aku tak tahu cara naik sepeda. Santa kecewa karena hal itu. Jadi dia bilang dia mau mengajariku naik sepeda. Pertama, dia duduk di sepeda dan mulai mengayuh. Dia keren sekali. Lalu giliranku mencobanya. Aku melakukan apa yang Santa lakukan. Dia sangat bangga padaku. Tapi aku tak tahu cara mengerem sepeda. Santa mencoba menghentikanku. Tapi aku tak bisa. Santa ada di depanku dan aku menabraknya. Makanya ada bekas ban di punggungnya. Aku tak bermaksud menabraknya. Jadi aku langsung minta maaf. Tapi dia punya ide lain. Dia memberikanku hadiah lagi. Sebuah helm. Helmnya keren. Tapi aku tak tahu cara memakainya.
Miku, tolong ambil tong sampahnya dan ada kotak sepeda di dalamnya. Benar, kotaknya ada di sini. Jangan khawatir, aku sudah bisa naik sepeda. Apa ini? Ada noda merah di baju Santa. Dan ada pisau berlumuran darah. Siapa lagi yang suka senjata selain Wednesday? Apa? Wednesday adalah pelakunya. Kamu yang menusuk Santa? Kamu yang akan kutusuk. Aduh, sakit. Aku sedang menajamkan lollipopku dengan pisau. Lalu Santa datang dan menyita pisauku. Dia memberiku pisau palsu. Aku tak suka pisau palsu. Jadi ku tantang dia untuk bertarung. Kami bertarung dengan lollipop tajam. Aku tusuk dadanya. Banyak sekali cairan merah. Lalu dia tunjukkan. Ternyata cuma donat dengan selai stroberi. Dia tidak terluka sama sekali. Aku marah. Jadi aku pergi. Lihat, pisaunya palsu. Jangan terlalu dramatis. Oh, kamu benar. Ini palsu. Dan darah ini itu menjijikkan. Ew. Biar ku coba. Oke, baiklah. Aku tak bisa melihat ini. Ini bukan darah. Ini selai strawberry. Wednesday tidak bersalah. Petunjuk apa yang bisa kita temukan? Tunggu, ada sesuatu di jenggot Santa. Apa ini? Kelihatannya seperti kuku busuk. Baiklah, aku harus tanyai semua orang. Rumi, coba kulihat tanganmu. Tidak cocok. Bukan guru jahat atau Wednesday atau boneka Squid Game. Cikletera, tunjukkan tanganmu. Bukan. Bagaimana dengan Rusa? Bukan juga. Ting, kamu yang terakhir. Ting adalah pelakunya. Kamu kehilangan kuku. Jadi ini pasti punyamu. Aduh, semuanya mengeluarkan senjata masing-masing. Tidak, aku bisa jelaskan. Aku mau makan kue cangkir yang enak. Aku tak sabar, tapi Santa mengambilnya. Dia memakan kue cangkirku yang enak. Aku marah sekali. Aku coba ambil kuenya dari mulutnya dan kukuku lepas. Dia berhasil mendorongku dan dia keluarkan sesuatu dari karung hadiahnya. Sebuah kotak. Dan ada banyak kue cangkir di dalamnya. Aku senang sekali. Santa memang baik. Aku langsung makan semuanya. Lihat, di sana. Itu kue yang diberi oleh Santa. Ini buktinya. Ting hampir memakan semuanya. Sepertinya dia tidak bohong. Oh. Tidak apa-apa, Ting. Aduh, aku takut sekali menyentuhnya. Pecahan-pecahan ini berwarna oranye dan kuning. Tunggu, pasti ini berasal dari dia. Boneka Squid Game adalah pelakunya. Tidak, tunggu, bukan aku. Biar ku jelaskan, aku sedang memasang hiasan di pohon Natal. Tiba-tiba, aku mulai rusak dan tidak berfungsi. Tubuhku menjadi lemah sampai hiasanku jatuh dan pecah berkeping-keping. Sementara itu, Santa sedang mencoba kaos kaki baru ketika dia mendengarkanku. Dia tak memakai alas kaki dan menginjak pecahan hiasan itu. Itu sakit sekali, tapi dia tetap mau membantuku. Dia buka perutku untuk mengecek apa yang salah denganku. Ternyata baterai di dalam tubuhku sudah rusak. Lalu Santa memberiku baterai baru dengan desain Natal. Dia memasangnya ke perutku dan aku langsung merasa baikan. Aku sangat berterima kasih pada Santa. Dia menyelamatkanku. Santa yang malang, dia jadi pincang karena terkena pecahan itu. Biar kutunjukkan. Ini baterai Natal yang dia berikan padaku. Sepertinya boneka itu benar-benar berkata jujur. Mereka masih harus menemukan pelakunya. Semua orang berduka. Mereka sedih karena Santa tiba-tiba meninggal. Tunggu, dari mana cahaya terang itu berasal? Sesuatu turun dari langit. Itu Yesus yang turun dari surga. Halo umatku yang terkasih. Sekarang belum waktunya Santa pergi. Jadi aku datang untuk menghidupkannya kembali dengan air suci ini. Percikan sedikit air suci padanya. Dan ini akan berhasil. Apa yang baru saja terjadi? Kamu hidup. Terima kasih Yesus telah menghidupkanku kembali. Tentu saja Santa. Bersoraklah semuanya. Saatnya merayakan Natal. All I want for Christmas is you. Ho ho ho. Natal
adalah musim terbaik sepanjang masa. Selamat Natal semuanya. Balerina Cappuccina dan Asesino Cappuccino sudah menikah. Tunggu, aku pusing. Kamu kenapa? Apakah Cappuccina pingsan? Iya, kenapa? Apakah dia baik-baik saja? Cappuccina sudah meninggal. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berdering. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo, kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga, dan dia suka. Kami mulai menari bersama. Tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah, jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Oh, maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game? Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Asesino? Bukan juga. Sekarang kamu. Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Asesino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, riasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun, apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur.
Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun. Ukuran telapak ting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah ku bilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas espressiona. Bukan asesino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tungtung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Krokodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya. Tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun. Semua orang menuduh asesino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti. Aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu. Aku mulai melempar bintang ninja. Tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat pokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Asesino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Asesino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung.
semuanya. Mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Assassino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua hantrik sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah, bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali. Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing. Dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya. Tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain. Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya.
iblis Chinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hey, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh, tidak. Kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku berspin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh tidak, jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Tingnya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Ting jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Dia hanya fokus menyelidiki. Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Dia sudah menolongku. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi, Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan Huntrix. Lihat tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Oh tidak, mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Ayo lihat apa yang bergerak di dalam tubuhmu. Waktunya menjadi dokter.
Semuanya, kenakan masker kalian. Ayo, kita mulai. Gunakan laser untuk memotong perutnya. Kita harus sangat berhati-hati dengan ini. Oke, ayo buka. Perutnya terkubur di bawah kawat. Kita pasti melakukan hal yang benar karena bonekanya bergerak-gerak. Di sana, ada yang sedang bergerak. Ada kunci di perutnya. Untung aku punya kunci ini. Ayo lihat isinya. Ini jamur. Hanya ada satu orang yang sangat menyukai jamur. Jelaskan ini, Mario. Sumpah, aku tak membunuh boneka itu. Biar ku jelaskan. Aku menawarkan sepiring jamur lezat kepada semua orang. Tapi tak ada yang mau mengambilnya. Mereka bilang jamurku menjijikkan. Tidak, terima kasih. Kecuali boneka Squid Game. Dia memakan semua jamurnya. Ada racun di dalamnya. Biar ku buktikan. Lihat, aku baik-baik saja. Kalian harus mencobanya sekarang. Aku akan coba satu. Bukan dia pelakunya. Aku akan mencari petunjuk lainnya. Ada bekas gigitan berlipstik. Akan kuperiksa bibirmu. Tidak, warnanya beda. Pastinya bukan yang ini. Inet, lipstikmu sama dengan bekas gigitannya. Pasang penutup mulutnya sebelum dia berubah menjadi serigala dan menyerang kita. Tidak, aku bisa jelaskan. Dia dan aku sedang bermain. Dia melempar bola, dan aku mengambilnya. Tapi aku menggigit terlalu keras dan bolanya rusak. Bola itu tak memantul lagi. Tetapi aku masih ingin bermain. Jadi dia gunakan tangannya sebagai ganti bola. Itulah mengapa aku menggigitnya. Akan kuperiksa. Tangannya tak terpasang. Inet berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Akan kuperiksa tubuhnya untuk petunjuk lainnya. Hah? Rambut merah? Siapa di antara kalian yang berambut merah panjang? Bukan aku. Bukan aku? Kamu lihat sendiri. Dia pembunuhnya. Tangkap dia. Tidak. Mereka tak akan menangkapku jika aku masuk ke dalam pipa toilet. Takkan kubiarkan. Aku pandai memancing. Dapat. Terus tarik talinya. Aduh. Kamu ditangkap. Tidak, tolonglah, biar ku jelaskan. Ketika aku tiba di sini, aku masuk dari pipa toilet. Boneka Squid Game melihatku dan berkata penampilanku buruk. Jadi dia bilang dia akan membantu menata rambutku. Dia menyisir rambutku dan memasang beberapa klip. Dia juga merias wajahku, dan aku tak pernah begitu cantik. Jadi dia tertutup rambutku saat membantuku. Aku berhutang banyak padanya. Jadi buat apa aku membunuhnya? Aku harus menyelidiki ini lebih jauh. Aku menemukan sisir di sakunya. Ariel tak bersalah. Jejak menyesatkan. Pencarian ini harus dilanjutkan. Kita harus bagaimana, bos? Lihat, ada kamera CCTV. Kita harus memeriksanya. Mungkin dia akan memberi kita petunjuk. Ini komputernya. Ayo temukan rekamannya. Hah? Rekamannya sudah dihapus. Pembunuhnya pasti telah menghapusnya. Ada sidik jari di tombol hapus. Tolong berikan sikatnya. Oleskan sedikit bedak di sidik jarinya. Kenapa kamu mau pergi? Tak boleh. Tempelkan isolasi di atasnya untuk mengambil sidik jari. Aha, ini sidik jari dari jempol. Semuanya tunjukkan jempol kalian. Bukan aku. Lihat, punyaku berbentuk salju. Aku? Akan kutunjukkan aku tak bersalah. Lihat. Oke, baiklah, akan kulakukan. Bukan? Bagaimana dengan Ting? Tunjukkan kamu tak bersalah. Apa maksudmu kamu tak mau melakukannya? Baiklah, akan kubantu. Tunggu, sidik jarinya cocok. Ting, kamu ditangkap atas dugaan pembunuhan. Tunggu.
Aku tak membunuhnya. Aku punya alibi. Jadi begini ceritanya. Boneka Squid Game menawarkan biskuit dalgona. Dan dia bilang aku cuma boleh ambil satu. Jadi aku mulai memotong bentuk bintang. Tetapi gagal. Oh tidak. Masih ada banyak biskuit di sana. Mungkin aku boleh mengambil satu lagi. Sementara itu, boneka Squid Game Gurita sedang bersantai di bar camilan. Aku sudah mengambil semua kuenya, tapi belum berhasil memotong satu pun. Oh tidak, ini buruk. Itu kamera CCTV. Oh tidak, dia mungkin menyadari aku mengambil semua kuenya. Aku harus menghapus rekamannya. Hapus. Jadi itulah yang terjadi. Aku mengerti. Jadi jika dia bukan pembunuhnya, maka kita harus terus mencari. Kita harus mencari kebenarannya. Hei, apakah itu telepon? Ana menelpon. Jadi ini pasti telepon Elsa. Oh, itu adikku. Hei, ada apa? Apa? Kalian semua menuduhku? Aku punya penjelasan untuk ini. Aku sedang selfie dengan Ariel. Dan Wednesday, karena aku suka mengabadikan kenangan. Tapi tiba-tiba baterai teleponku mati. Untungnya, boneka menawarkan chargernya, jadi aku bisa menyalakan teleponku lagi. Terima kasih, boneka. Ayo selfie. Lihat, ini selfie kami sebagai buktinya. Tunggu dulu. Lihat ini. Dracula menggigit bonekanya. Itu dia. Dia pasti pembunuhnya. Ayo tangkap dia. Buka pintunya, Dracula. Atau kami buka sendiri. Hah? Dia sedang tidur. Ayo bangunkan dia. Sudah dengan beberapa alarm, tapi dia masih belum juga bangun. Vampir benci bawang putih, kan? Seharusnya ini bisa membangunkannya. Jauhkan itu dariku. Kalian mau apa? Apa? Kalian kira aku membunuh boneka itu? Kalian salah besar. Aku baru saja selesai minum darah. Tapi aku ingin lagi. Aku mencoba mengambil darah dari semua orang. Tapi mereka terlalu banyak bergerak. Kecuali boneka. Aku adalah robot. Kamu tak bisa menggigitku. Jadi bukan aku pembunuhnya. Karena aku bahkan tak bisa menggigitnya. Aku akan kembali tidur. Jadi kita masih belum tahu siapa pembunuhnya. Lihat, itu monster pemakan buku harian. Dia menuju ke arahku. Tolong. Dapat. Aku penasaran apa yang tertulis di dalamnya. Dear Diary, hari ini aku membunuh boneka Squid Game. Itu buku harian Wednesday. Hah? Hei, mengapa kalian membaca buku harianku? Ini rahasia. Kamu ditangkap. Aku bukan pembunuhnya. Baiklah, akan kuberitahu apa yang terjadi. Aku sedang memikirkan ide tulisan ketika aku melihat kedua orang ini sedang bermain darts. Bergabunglah dengan kami. Kamu bisa ambil anak panah ini. Aku lebih suka menggunakan busur dan panah. Tidak. Elsa mendorongku, jadi tembakanku meleset. Aku sangat marah, jadi aku pergi. Lalu aku tersadar bahwa aku tak sengaja menembak boneka dengan anak panah. Oh tidak, apa yang terjadi padanya? Aku begitu senang dan menulis di buku harianku bahwa aku membunuh boneka Squid Game, tapi ternyata dia masih hidup. Sialan, setidaknya aku dapat anak panahku kembali. Intinya, kali ini aku tak membunuhnya. Jadi lepaskan borgolmu dan biarkan aku pergi. Bagaimana kau bisa lepas dari ini? Pasti kamu yang membunuhnya. Bukan, kamu. Oh baiklah, aku takkan ikut campur. Hah? Ada kabel yang tercabut? Akan kucolokkan kembali. Kira-kira kemana arahnya kabel ini? Jejaknya menuju ke... boneka Squid Game. Aku sudah bangun. Aku hanya perlu mengisi baterai. Kamu masih hidup? Ups. Aku benci semua pengganggu bodoh itu. Oh, tidak. Wednesday terlihat kesal. Itu si anak populer. Apa yang sedang dia lakukan? Kamu rupanya di sini. Kamu kira kamu bisa sembunyi dariku? Lihat toilet kotor ini. Aku celupkan kamu di sini ya.
Oh, Wednesday yang malang dicelupkan ke toilet. Anak ini benar-benar jahat. Kok kamu terlihat jelek banget sekarang? Ini sangat memalukan. Kamu sangat menjijikkan. Kamu memang aneh. Wednesday, anak aneh. Kamu apakan si Wednesday? Kamu siapa? Pahlawannya? Wednesday, ayo bersihkan semua lendir itu. Aku jadi ikut sedih. Ini mungkin agak perih. Banyak lendir di rambutmu. Oke, sepertinya sudah bersih. Tidak ada lendir lagi. Mau bunga mawar yang indah? Wow, terima kasih. Bunganya cantik sekali. Oh, mereka berdua jatuh cinta. Aku nggak akan biarkan dia lolos begitu saja. Aku ingin mereka bertemu dengan piranha peliharaanku. Apa yang Wednesday rencanakan? Apakah itu piranha? Para pengganggu itu sedang bersenang-senang di kolam renang. Wednesday datang dengan piranhanya. Ngapain kamu di sini, Wednesday? Balas dendam. Apa-apaan ini? Rasakan piranha peliharaanku. Wednesday melepaskan piranha ke dalam kolam. Ayo kabur! Oh tidak, piranhanya mendekat. Mereka mengejar para pengganggu. Ini menyenangkan. Piranhanya menggigit seluruh tubuhku. Aduh! Pergi sana! Oh, Paul datang. Kenapa kamu lepas piranhanya? Maaf, aku cuma ingin balas dendam. Oh tidak, kamu terluka, lukanya parah. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Benarkah? Oh, sepertinya mereka akan berciuman. Pasangannya manis. Oh, ada yang datang. Ayo ikut aku, Wednesday. Duduk di kursimu. Jangan bergerak. Mulai sekarang kamu dikeluarkan dari kelas ini. Dikeluarkan? Oh tidak, lampunya kenapa? Lihat, ada monster di belakangmu. Hah? Dia akan memukul si guru jahat. Wednesday tak melihat kejadiannya. Oh, murid-murid mulai berdatangan. Guru jahat tewas. Ada bekas cakaran di dadanya. Apa? Aku harus menelpon polisi. Polisinya datang. Dia akan menyelidiki kasus ini. Biar ku periksa mayatnya. Dia menemukan petunjuk. Ada bekas cakaran di dada guru jahat. Wednesday pelakunya. Dia yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku. Ada noda merah di tangan Wednesday. Sepertinya itu darah. Paul datang. Oh tidak, apa yang terjadi pada guru jahat? Ada apa ini? Kamu baik-baik saja, Wednesday? Tenang, ada aku. Tapi siapa pembunuh guru jahat? Paul melihat sesuatu. Kenapa kuku Inet patah? Oh tidak, Paul sangat bingung. Dia harus pergi. Wednesday akan mengikutinya. Kepalaku pusing. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku semakin pusing. Bayang-bayangannya selalu muncul di kepalaku. Wednesday, berhenti mengikutiku. Sepertinya aku akan pingsan. Oh tidak, Paul pingsan. Oh, Wednesday punya cakar. Dia menyerang guru jahat begitu saja. Hei, bangun. Kamu cuma bermimpi. Wah, kamu yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku pembunuhnya. Menjauhlah dariku. Oh, tidak. Paul tak percaya kepada Wednesday. Dia lari menjauh. Tunggu. Apa ini? Sepertinya ada mayat lain. Si anak populer juga dibunuh. Apa itu? Itu terlihat seperti kuku. Ada apa ini? Ada mayat lain? Hei kamu! Dia pembunuhnya. Hah? Ayo tangkap dia. Bukan aku. Sebaiknya aku kabur. Kita harus menangkapnya. Ayo kejar dia. Ada yang aneh di sini. Ini terlihat seperti kuku pink, tapi kuku Wednesday berwarna hitam dan Inet punya kuku pink yang hilang. Apa dia melihat sesuatu yang aneh? Sebaiknya aku pergi. Aku harus mengikutinya. Tidak ada orang yang melihat Paul. Dia bisa memeriksa kuku yang tidak dia temukan dengan tenang. Siapa pemilik kuku ini? Oh, Inet ada di belakangnya. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Oh, ada manusia serigala di belakangmu. Wednesday masih dikejar-kejar. Cepat, sembunyi di balik tiang. Kami datang, Wednesday. Kami akan menangkapmu. Mereka melewati Wednesday. Mereka tidak melihat tempat dia sembunyi. Sepertinya aku aman sekarang. Ini mawar yang diberikan Paul kepadaku. Aku dapat penglihatan. Paul diserang. Aku harus menyelamatkannya.
Aku datang. Itu mereka. Aku punya kalung perak. Ini bisa mengusir manusia serigala. Lepaskan dia. Berhasil. Peraknya menyakiti manusia serigala. Wednesday, kamu menyelamatkanku. Lihat, aku menemukan sesuatu. Oh, para murid menemukan mereka. Kita harus kabur. Tangkap mereka. Kembali ke sini, pembunuh. Wednesday dan Paul akhirnya sampai di kantor dokter. Mereka harus mengganjal pintunya dengan kursi supaya tak ada yang masuk. Hei, buka pintunya! Dokter, tolong kami. Kami punya informasi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Kamu terlihat mencurigakan. Kalau begitu, tunjukkan padanya. Oh, baik, kami menemukan kuku ini. Bagus sekali. Sepertinya si dokter jahat bisa melacak pemilik kuku ini. Dia letakkan kuku di mesin. Mesin ini bisa memberitahu siapa pemilik kukunya. Oh, itu terlihat seperti Enid. Hore! Apa? Enid? Dia pembunuhnya? Hah? Oh, tidak. Mesinnya rusak. Kuku itu mulai terbakar. Tidak. Itu satu-satunya bukti kita. Ups, maaf. Oh, tidak. Mesinnya terbakar. Para murid dan polisi datang. Mereka berhasil membuka pintu. Mereka datang. Oh, tidak. Mereka terjebak. Mereka akan menyerang Wednesday dan Paul. Apa yang Ned lakukan? Tidak. Mereka bukan pembunuh. Tunggu, si dokter membuka jendela. Hari sudah malam dan artinya jelas ada bulan purnama. Dan bulan purnama membuat Enid berubah jadi manusia serigala. Lihat tangannya. Oh, tidak. Dia sedang berubah. Semua orang bisa melihatnya. Dan sekarang mereka mulai takut pada Enid. Enid berubah menjadi serigala. Oh, tidak. Dia akan menyerang semua orang. Aku akan memeluknya agar Enid berubah kembali. Aku jadi manusia lagi. Biar aku jelaskan. Aku punya alasannya. Waktu temanku Wednesday diganggu, aku marah sekali. Lalu mereka juga menggangguku. Mereka mengurungku di loker. Rasanya sangat tidak adil. Ketika bulan purnama datang dan aku berubah menjadi serigala, aku tidak bisa mengontrol kemarahanku lagi. Sebagai serigala, aku membalas dendam pada guru jahat dan anak populer karena mengganggu Wednesday. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Ketika Paul menemukan kukuku, aku takut tertangkap dan kehilangan kendali lagi. Aku tidak mau menyakiti Paul atau yang lainnya. Aku beruntung Wednesday menghentikanku. Aku akan menerima hukumanku. Enid akan masuk penjara. Kamu menyelamatkan kami, Wednesday. Hooray! Sang penyelamat. Masker wajah Wednesday. Aku coba pakai Diamkan sebentar sebelum dilepas. Wow, kulitku belum pernah sehalus ini. Ada abu nenek. Mungkin bisa kugunakan. Oh, aku mau bersin. Timusnya masuk ke dalam guci. Biar ku ambil. Tanganku tersangkut. Lepaskan. Aduh, tanganku jadi kotor. Biar aku bantu, Enid. Lihat ini. Ini benang gigi. Celupkan ke abunya. Dan gunakan sebagai celak untukmu. Sekarang mata satunya juga. Nah, selesai. Wow, lihat ini. Tangan kotor ini bisa dimanfaatkan. Oleskan ke bibirku sebagai lipstik hitam. Dari wajah Enid berubah jadi riasan ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Rambut. Rambut warna-warniku harus diubah. Laba-laba itu memberiku ide yang bagus. Hei laba-laba kecil, akan kutekan punggungmu untuk mengeluarkan jaringmu. Jaring laba-labanya kena seluruh rambut Enid. Ini menjijikkan. Tenang, serahkan padaku. Aku butuh tulang ikan dari akuarium bekas ini. Gunakan tulang ikannya untuk menghilangkan jaring laba-laba dari rambutmu. Ini akan cepat dan mudah. Rambutku jadi rapi lagi. Sekarang waktunya mengecat rambut. Aku butuh mangkuk dan permen. Tuang permen ke dalam mangkuk, lalu tambahkan sedikit air. Sekarang aduk sampai airnya berubah warna menjadi hitam. Celupkan rambut agar warnanya berubah. Keren.
Rambut Ines sekarang panjang dan hitam. Tentu saja, jangan lupa kepang ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya ganti baju. Aduh, bajuku terlalu berwarna untuk jadi Wednesday. Lihat, lukisan itu hidup. Dia memberimu kuali ajaib. Sepertinya ini berguna. Aku harus bagaimana ya? Aku tahu. Lepaskan bajuku dan masukkan ke dalam kuali. Lalu tambahkan arang yang banyak. Sekarang aduk sampai bajuku berubah menjadi hitam. Aku mau tambahkan sedikit glitter biar makin keren. Sepertinya cukup. Aduk terus. Kurasa bajunya sudah siap. Wow, bajuku terlihat cantik. Sangat berkilauan. Bagaimana menurutmu? Hah? Ines tersedot ke dalam cermin. Tolong! Bagaimana caranya keluar dari sini? Keluarkan aku! Wah! Pakaian Ines berubah menjadi pakaian khas Wednesday. Makanya dia bisa keluar dari cermin. Selamat tinggal baju pink. Sekarang dia benar-benar mirip Wednesday. Ines sedang mengagumi dandanan barunya. Oh tidak, ada sesuatu yang merayap ke telinganya. Itu laba-laba raksasa. Singkirkan laba-labanya. Ting, tolong aku. Kotoran telinganya banyak sekali. Menjijikan. Pergi sana. Wow, ada banyak wadah di atas rak. Mungkin ada yang bisa membantuku di sini. Bagaimana dengan wadah kuning ini? Sepertinya ini tak digunakan. Aku campur dengan cairan hijau ini untuk mengosongkan isinya. Cepat, nyalakan korek api dan panaskan bagian bawah wadahnya. Panasnya membuat semua kotoran telinga keluar. Laba-labanya juga ikut keluar. Laba-labanya besar dan menjijikan. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya berganti sepatu. Hore! Tapi sepatuku terlalu pink. Ada apa, Ting? Oh, lihat ini. Ada tanaman piranha. Aduh, dia mencoba menggigitku. Aku butuh sarung tangan untuk melindungi tanganku. Aku kasih paha ayam raksasa saja. Kemarilah daun kecil. Aduh, masih menggigit. Aku butuh tenaga ekstra untuk mencabut tanaman ini dari pot. Ayolah. Berhasil. Sekarang aku perlu potnya. Lepaskan sepatuku dan masukkan ke dalam pot. Lalu kocok untuk meratakannya. Kocok, kocok, kocok. Oke, sepertinya cukup. Sekarang sepatu pink berubah menjadi hitam. Wow, sepatu baruku kelihatan hitam dan keren. Tampilan Wednesday-nya hampir lengkap. Selamat tinggal sepatu warna-warni. Ada apa lagi ya dari roda putar? Kuku. Seru sekali. Aku tak boleh punya kuku panjang dan berwarna-warni lagi. Akan kutunjukkan kukuku. Rasakan ini. Hei, itu tak sopan. Oh, Ting. Ada yang mau kamu tunjukkan padaku? Alat pemenggal. Kelihatannya menakutkan. Baiklah, akan kumasukkan jariku. Aku gemetar ketakutan. Astaga, ini pasti sulit untuk disaksikan. Bagaimana kalau jarinya ikut terpotong? Kukuku yang panjang terpotong. Ada kue ulang tahun hitam. Untuk apa ya? Aku punya ide. Ambil lilin-lilin hitam ini. Saatnya berkreasi. Tempelkan lilin-lilin hitam ini di kuku. Nyalakan apinya, Ting. Sekarang kukuku jadi hitam dan berjelaga. Seperti Wednesday. Transformasi Wednesday-nya selesai. Wednesday, aku sudah mirip denganmu. Bisa lepaskan aku sekarang. Dia belum bisa pergi. Laba-laba itu mulai marah. Roda putar bilang aku butuh hewan peliharaan. Di mana, Ting? Ting, kamu di mana? Wednesday mengambil busur dan anak panah. Apa yang terjadi? Ya ampun, Ting mati. Dia terkena panah. Tingku yang malang. Siapa pelakunya? Astaga, sepertinya Wednesday yang melakukannya. Kamu pembunuh.
Istirahatlah dengan tenang, Ting. Aku akan menguburmu. Aku akan merindukanmu. Semoga tenang di alam sana. Sepertinya air mata Enid melakukan sesuatu pada makam Ting. Lihat, Ting betina muncul. Aku punya peliharaan baru. Ting versi betina. Kita akan jadi sahabat selamanya. Transformasi Wednesday benar-benar selesai. Sebaiknya kamu keluarkan aku sekarang, Wednesday. Sepertinya laba-laba itu suka tampilan Wednesday Enid. Akhirnya dia pergi. Apa? Sekarang aku bisa kembali besar. Lihat, kita seperti kembar. Pergi sana. Aku tetap Wednesday yang asli. Pelan-pelan, Ting. Ini sangat licin. Aku akan jatuh. Wow. Aduh, jangan punggungku. Hah? Aku baik-baik saja. Duri-duri di gelangku memberiku ide. Tampilkan beberapa duri di bagian bawah sepatuku. Lihat betapa tajamnya mereka. Tak akan tergelincir lagi di atas es. Sekarang ayo kita teruskan. Di mana, Ting? Tunggu aku. Sepatu berduriku bekerja dengan baik. 5 menit kemudian. Aku harus hati-hati. Aku punya seember penuh glitter. Oh tidak, esnya sangat licin. Aku akan jatuh. Aduh, sakit sekali. Aku jadi penuh dengan glitter. Tunggu, aku punya ide yang bagus. Buat sepatuku berkilauan dengan menempelkan lem di bagian bawahnya. Pastikan olesannya merata dari bawah ke atas. Selanjutnya, tambahkan beberapa glitter secara merata. Sepatuku sangat bersinar. Sepatuku juga tak licin lagi. Aku memang pintar. Lihat, tak akan tergelincir lagi. Aku tak sabar untuk makan mie panas. Hah? Suara apa itu? Apa? Burungnya berubah menjadi es. Begitu juga makanannya. Apa ini? Keras seperti es. Aku tak mungkin makan mie beku. Telurnya bahkan belum sempat kugoreng. Apa yang akan kita lakukan? Mereka selalu butuh bantuan ekstra. Dan Ting ada di sini untuk membantu. Kertas aluminium, kamu berpikiran sama denganku. Ya, bungkus mangkuknya dengan kertas aluminium seperti ini. Ini akan menahan panasnya. Lalu letakkan mie di atasnya. Jadi kita bisa memakannya sebelum dia membeku. Selamat makan, nona-nona. Oh, angin di luar sangat kencang. Wajah mereka mulai membeku. Sepertinya kita perlu shawl untuk menutupi wajah. Tunggu, aku punya ide yang lebih bagus. Aku harus melepaskan ikatan rambut kepangku. Sekarang rambutku terurai. Ikat kuncir kuda di depan wajahku. Wow, Ini yang disebut dengan masker rambut. rambutku terlalu pendek untuk mengikutinya. Aku harus cari cara lain. Selimut? Sangat hangat dan lembut. Aku punya ide yang bagus. Letakkan selimut itu dan oleskan lem di sepanjang pinggirannya. Lalu lipat selimutnya menjadi 2 untuk menempelkan pinggirannya. Lalu ulangi sekali lagi sampai terlipat seperti ini. Sekarang tambahkan selimut lain dengan desain hewan lucu. Aku punya shawl wajah yang lucu. Masih bisa bernapas di balik rambut itu. Shawl wajahmu sangat keren. Iuh, mereka masuk ke genangan air. Hal terburuk ketika bagian dalam sepatumu terendam air. Lihat ini, ada tumpukan batu bara di dalamnya. Mungkin bisa kugunakan selagi masih panas. Pertama, letakkan batu bara di dalam sepatuku, lalu biarkan dia panas. Sekarang sepatuku sudah kering. Sekarang singkirkan semua batu baranya. Sempurna, aku bisa memakainya lagi. Rasanya nyaman, seperti ada perapian di kakiku. Kakiku sangat dingin. Aku harus melepas sepatuku. Menjijikkan, penuh dengan air. Kaos kaki basahku harus kulepas dan ganti dengan yang kering dan berbulu. Letakkan kantong plastik di kakiku agar kaos kakiku tak basah lagi. Lalu lapisi dengan kaos kaki ekstra. Tak akan ada masalah dengan perlindungan ganda. Hooray! Lihat, aku membuat bola salju berbentuk bebek. Aku akan menambahkan warna favoritku juga. Pink, biru, dan orange.
Wow, pasukan bebek salju berwarna-warni. Mereka sangat mengemaskan. Hah? Wednesday terlihat sibuk. Ini artinya perang bola salju. Haiya! Aduh, apa ini? Wajahmu! Sudah kubilang, aku punya basoka bola salju. Tembak! Ah! Aduh! Ini tak adil. Itu balasan karena menantangku. Aku sakit. Aku bersin terus. Oh, aku akan bersin lagi. Acih! Ingusnya akan muncrat. Ingusnya mendarat di bubur Wednesday. Iuh, dasar. Ups, maaf ya. Buat apa vakumnya? Aku cuma memvakum makananku. Oh, phew. Kamu membuatku gugup. Bagaimana dengan pompa? Kamu mau menggunakannya di hidungku? Ya, aku akan membersihkan toiletnya. Kukira itu untukku. Aku punya suntikan sekarang. Kamu mau apa? Akan kulupas jarumnya. Kita tak membutuhkannya. Oke, aku akan gunakan suntikan ini untuk menyedot semua ingusmu. Aku tak menyangka ini sangat menjijikkan. Iuh. Wow, akhirnya aku bisa bernapas lagi. Hore! Jangan peluk aku, atau aku masukkan ini kembali ke hidungmu. Bibir mereka jadi kering karena cuaca dingin. Tapi, mengupasnya bukan ide yang baik. Bibirku jadi sangat kering. Aku butuh pelembab. Aku tahu, aku punya masker bibir di sini. Letakkan di atas bibir, biarkan sebentar, dan bibirku akan terasa segar dan terhidrasi. Hah? Ngomong-ngomong. Menjauhlah. Apakah itu Cheetos? Kamu bukan satu-satunya yang punya ide. Ambil segenggam Cheetos, lalu remukkan menjadi serpihan dengan tangan kosong. Sepertinya cukup. Sekarang rendam bibir di dalamnya dan gunakan sebagai masker bibir. Mudah sekali. Hah? Sepertinya ada yang aneh. Rasa pedas membuat bibirku membengkak. Kamu mau menjadi Donald Duck ya? Tentu saja, musim dingin tak lengkap tanpa membuat boneka salju. Sepertinya aku harus memperbarui lipstikku. Tunggu, lipstik ini bisa kugunakan untuk membuat hidung boneka salju. Tambahkan mata dan bibir moyong juga. Sempurna. Tambahkan rambut palsu yang mirip dengan rambutku. Pop tube sangat cocok sebagai tangan karena sangat lentur. Satu hal lagi, shelving. Namanya setahu Inet. Membosankan sekali. Aku juga bisa mendanani boneka salju gunakan dinamit sebagai hidungnya. Tambahkan anak panah ke tubuhnya sebagai tangan. Bidikanku memang bagus. Oh, pinjam topi dan kacamata hitam sepupu It untuk boneka saljunya. Boneka saljuku keren. Apa gunanya bom jika kita tidak meledakkannya, kan? Kita butuh sedikit rasa hangat di cuaca dingin ini. Musim dingin mereka jauh dari kata tenang. Apa? Bom? Jangan lupa tutup telingamu. Tidak! Kamu menghancurkan boneka saljunya. Dasar! Tunggu balas dendamku. Astaga, es itu sangat tajam. Oh tidak, dia akan jatuh ke arahku. Hah? Dia berhenti. Oh, terima kasih Wednesday. Ini camilanku. Aduh, gigiku patah. Es bodoh ini merusak gigiku. Apa yang bisa kulakukan agar dia merasa lebih baik? Es? Aku tahu. Masukkan es ke blender untuk menghancurkannya. Lalu pindahkan ke dalam gelas. Tuangkan sirup coklat di atasnya. Dan tambahkan permen mata. Lihat, aku membuat pencuci mulut manis agar kamu merasa baikan. Aku juga punya satu, jadi kita kembar. Wow, ini enak. Aku suka. Minuman dingin di cuaca dingin. Sempurna.